Dan untuk selanjutnya saya persilakan sambutan dulu ya. Ketua Pembina. Sebelum dibuka lab sebuah kajian, kita kenalkan dulu uh, sambutan dari Ketua Pembina Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini pertama-tama perkenalkan nama saya Sebo Danu, gitu. Ya admin paling galak gitu. Suka ngaki koran. Tapi saya baik hati kok. Dan tidak sombong. Dan tidak sombong. Beberapa teman mengaku saya dekat dengan BBM, dekat dengan Saduri. Alhamdulillah kita sama para statis ya, Sahal yang baru datang pertama itu berbelakang juga. Ya, jadi alhamdulillah kita berkumpul di Sanlat di event pertama selain kita tanam masal. Ya, pertama kami mengucapkan terima kasih pada jamaah semuanya untuk ikut meramaikan acara ini. Kita sama-sama mencari ridho Allah, mencari amal. Kalau bahasanya Ustadz Paulus itu takdir itu sudah ditulis di buku Lauhul Mahfuz, kita cuma tinggal mancing lewat amalnya aja. Nah, mudah-mudahan ini menjadi suatu amal yang memenuhi takdir buku itu sehingga kita mendapatkan ridho Allah untuk surga insya Allah. Kira-kira gitu sih jadi ya, sambutan saya nggak bisa panjang-panjang nanti jadi buku. Ini masih banyak, kita makin erat, makin akrab, makin guyup, makin seru, makin asik ngaji terus sama MKI, sama UD, sama Ustadz Roli, sama Ustadz Kolis, ini host paling keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, tabarakallah, jazakallah khairan, Ustaz Salam yang paling galak katanya ya dari situ. Baik, yang lain mungkin sebelum masuk ke kajian bersama guru kita, saya sekilas menyampaikan ada beberapa rundown dan mungkin insya Allah dia akan kita jalani dari sampai malam ini dan sampai besok pagi ya insya Allah. Nanti setelah kajian bersama Saduli dan Saduli, insya Allah kita berbuka bersama di sini. Dan tentu ada makan bersama di sini dan nanti ada taraweh bersama insya Allah dengan Imam Ustaz Abu Bakari. Kemudian dilanjutkan dengan kajian. Mungkin sudah pertama pengen ada khusus anak-anak ini yang belum ada ini. Sudah ada ide tapi belum terrealisasi bagaimana kita membuat baju yang pesertanya anak-anak ini ide yang sudah lama dibahas sama Ustadz Dodi tapi belum terrealisasi. Insya Allah mudah-mudahan ya Allah mudahkan kita ya untuk mewujudkan cita-cita itu. Baik, alhamdulillah masyaallah, mari kita mulai sebuah kajian penting tentang bagaimana pola hidup Rasulullah SAW bersama guru-guru kita Ustadz Dodi dan Ustadz Renata, dan mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan mudah-mudahan Allah membukakan hati kita untuk menerima hal ini.
Saya serahkan waktu sekarang kepada Ustaz Dodi Abdul dan Bapak Masyur. Baik, syukur. Setelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas banget ya belum belum ya. Dari pagi tampaknya belum pada makan. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok masuk juga? Jangan marah-marah dan salah itu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi dengan cinta kasih Bapak. Jadi saya doa. Terus sekali lagi kalau senangnya ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kuliah apa la ilaha illallah wa la syarika lah kebersyukuran kita tidak hanya diberikan panjang tapi ada Ustaz Dodi yang saya sudah anggap seperti saudara sendiri karena mimpi ini 2018 ya, tadi ini. Jadi baru kejadian sekarang. Bahkan ini belum masuk ke yang kami seriusi betul. Ini baru flashing aja. Baru kepengen nunjukin bahwa isi-isi besarnya seperti ini. Kira-kira begitu. Kita lihat bareng-bareng ya, kita bayangin. Bareng-bareng bayangin. Kira-kira anak saya, tulis namanya. Kalau 6 ya tulis 6. Gitu ya. Sifat buruknya adalah yang ini gini, yang ini gini, yang ini gini terus. Bayangkan ya. Bisa menulis ceritanya. Tulis pakai otak kanan. Sudah? Oke. Bandingkan dengan kakak atau adiknya. Kira-kira kalau Aira sama Alisha gitu kira-kira. Sudah? Oke. Kebiasaan buruknya apa? Kalau tadi sifat buruknya, sekarang kebiasaan buruk. Satu persatu. Pak Reni berobong ya opong. Juga ya opong. Kalau di Abah Mesir itu, saya lihat fotonya ada 7 fotonya. Dibayangin aja semua. Kebiasaan buruknya seperti apa? Oke. Kemudian yang biasa dilakukan kepada anak. Senyum di tangan tapi paha biru. Atau ya diajak ngobrol. Karena kalau anak 2 tahun pecahin gelas itu yang salah sih. Nah, gelas itu banyak nyalain orang. Bangun tidur aja kita suka nyalain bantal. Padahal yang salah dia wajilah. Yang menarik dari perang ini apa? Dari anak-anak itu. Coba bayangkan. Yang satu begini, satu begini, satu begini, satu begini. Sudah? Prestasinya apa? Coba bayangkan. Prestasinya yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini, yang ini. Atau nggak ada prestasinya nggak apa-apa. Tapi kalau berhasil berjalan di usia 8 bulan itu prestasi. Nah, seperti ini. Baru mulai ngomong umur berapa, itu prestasi. Oke. Kira-kira perlakuannya apa? Hubungkan sama perilaku orang tuanya. Oh, pantas om saya gitu, pantas ya anak saya gitu itu.
apa istilahnya, apel jatahnya nggak pernah jauh dari pohon. Ada dua contoh. Kita lihat surat yang ke-33 ayat 21. Nggak usah repot buka, saya udah jembreng. Kecepatan. Di surat 33 ayat 21, Allah SWT menyatakan bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Lihat surat 60 ayat 4 juga. Surat 60 ayat 4 juga mengatakan uswatun hasanah. Ternyata uswatun hasanah cuma dua. Rasulullah SAW dan ayahanda Ibrahim alis. Cuma dua, nggak ada yang lain. Nah, Bedung, Bu Yanti, ada hadiah kan? Ada hadiah. Ada ya. Gimana Bun? Ini Bun. Oke, saya kasih pertanyaan ya. Langsung ada pertanyaan nih. Siapa yang bisa jawab langsung dapat hadiah. Wah, insya Allah. Dalam bentuk brosur. Dalam bentuk brosur. Siapa yang disebut sebagai mukhlasin di dalam Al-Quran? Oh, saya yang dapat ini. Rasulullah SAW bukan. Siapa yang disebut mukhlasin? Ada dua orang. Kalau uswatun hasanah disebut dua orang, kita sebut mukhlasin ada dua orang. Oke, nggak kejawab ya? Saya simpan buat nanti. Oke, nanti saya lempar, jawabannya apa, nanti dijawab. Jadi cepet-cepetan ngerespon. Oke, saya skip. Kita lihat di surat 60 ayat yang keempat. Boleh googling lo ya, siapa yang disebut mukhlasin. Ketahuan kiainya kiai Google. Boleh. Ayat yang ke-6 di surah Al-Mumtahanah, Allah SWT menyebut juga uswatun hasanah. Nah, ketika ada dua nih uswatun hasanah yang mau kita tiru siapa? Nabi Ibrahim bininya dua. Iya kan? Iya. Rasulullah SAW lebih banyak lagi. 12. Hidup satu kurun 9. Jadi kira-kira milihnya yang mana ini? Wah, kata ibu-ibunya nyesel tuh suami ke situ. Malah ngomongnya begini. Jadi dua contoh ini Allah SWT sudah berikan. Jadi contoh teladan terbaik ada pada kedua. Yang kita perlukan adalah bagian di mana lihat bagaimana hasil dari didikan ibunda yang tercinta. Di surat 37 ayat 102 kita udah pernah bahas ini. Kok bisa ya anak sekecil itu umur 8 sampai 10 tahun kok sudah bisa merelakan lehernya tersayat oleh pedang. Dan kemudian dia merelakan sakaratul maut. Dia menganggap bahwa yang namanya ajal itu ya biasa aja. Berarti apa? Ada hal yang sangat luar biasa diajarkan sama orang tua. Nah, ini kira-kira kita pengen tanya nih sama Ustaz Ruli. Kira-kira apa formulanya kok sampai kemudian Nabi Ismail itu bisa begitu tuh? Pertama, caranya apakah bapaknya luar biasa atau ibunya yang luar biasa? Iya, dua-duanya ya. Ini kadang-kadang, mohon maaf. Bagi yang ibu-ibu nih, bapaknya kerja aja, jadi anaknya nggak ditungguin, jadi anak saya begini. Ya. Ternyata Nabi Ismail itu tinggal bapaknya dari sejak bayi, dan nggak pernah ketemu. Ya. Dan pernah ketemu bapaknya, nggak pernah ketemu, tapi bisa dididik. Bahkan ketemu sekali mau disembelih. Bapak macam apa kayak gitu kan, kalau dibayangin gitu kan. Ninggal, sekali ketemu, pengen nyembelih. Ini kan menjadi sesuatu yang sangat menarik sekali bagaimana cara ngajarnya Bunda Hajar
agar Ismail Kazilin tumbuh tetap dengan semangat bapaknya. Walaupun nanti ibu-ibu, bapak-bapak itu kalau lagi ada masalah jangan ditanya ya. Tahu nggak dialognya Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim? Ketika ditinggal itu Nabi Ibrahim langsung jalan saja. Ditanya itu, kok aku ditinggalin? Diam aja. Makanya dikasih pilihan ganda. Kamu ini ninggalin itu atas perintah Allah atau bukan? Iya. Nah, bapak-bapak itu dikasih pilihan ganda. Ya. Jadi kalau bapak-bapak itu jangan ditanya kenapa, tapi dikasih jawaban A, B, C atau D benar semua. Suruh milih. Ya, suruh milih itu jadi lebih gampang bapak-bapak. Karena muter tuh bingung dia ini. Tetapi kembali lagi yang disampaikan Sadodi tadi bahwa bagaimana cara pendidikan Siti Hajar dan bagaimana pendidikan Nabi Ibrahim SAW. Bagaimana Nabi Ibrahim ini juga meninggalkannya juga karena perintah, bukan karena kepengennya sendiri. Dan beliau memastikan bahwa ini adalah sesuatu yang memang menjadi sesuatu yang sangat penting, bukan karena ya pokoknya atau bahkan ada omongan ya tugasku nyari duit, kamu yang tugasnya ngedidik, bukan bagi tugas, tapi memang karena ini adalah perintah Allah saya harus pergi. Dan ibunya pun nggak suka curhat ke anak, lo lihat bapakmu ninggalin aku di tanah gersang kayak begini, gitu kan? Istri yang sana, sama yang istri yang sana, sama yang tua, gitu kan? Malah enak-enak di sana, kita ditinggal nggak pernah curcol, ya. Nah, Ibunda Hajar tidak pernah curcol, tapi mengatakan kepada Nabi Ismail sejak kecil bahwa ayahmu meninggalkanmu karena perintah Allah, dia adalah seorang nabi dan bla bla bla. Inilah yang menyebabkan dia punya pride, punya kebanggaan terhadap ayahnya, walaupun figur ayahnya, walaupun ayahnya sendiri tidak muncul di hadapan. Jadi akhirnya jangan sampai tadi kayak Ustaz Dodi, jangan suka nyalahin bantal, jangan suka nyalahin semut, jangan suka nyalahin kodok. Anak nangis makannya nggak habis gara-gara kodok. Nanti ini bukan. Ini sudah selesai bab kesalahan, tapi bagaimana hari ini memang dengan kondisi yang ada. Tidak pernah ada namanya kondisi ideal. Apakah kita punya anak nunggu punya ilmu dulu? Kadang-kadang udah kejadian dulu ilmunya belakang. Tetapi hari ini bagaimana dengan kondisi yang ada ini kita optimalkan peran kita sebagai orang tua. Anak saya sudah terlanjur gede, nggak ada istilah terlambat. Semuanya Allah itu pasti berikan semuanya kekuatan untuk bagaimana kita bisa terus dan terus. Kata lebih, silakan. Kita lanjut ya. Antara Ibrahim, Siti Hajar, sama Ismail itu ahlan wa sahlan. Selamat datang Bapak. Ini mohon maaf kita mulainya kecepatan ya. Jadi antara kekuatan doa, kalau Bapak Ibu perhatikan, waktu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarga, itu yang terjadi adalah beliau punya doa. Nah, doanya kita bisa lihat di surat Ibrahim itu banyak betul doanya. Di antaranya apa? Ya Allah, peliharalah mereka dengan buah-buahan. Kebayang nggak tempat tanah gersang, buah-buahan dari mana? Sekarang kalau kita lihat Mekah, buah-buahan dari mana? Ada yang dari Thailand, ada yang dari Thailand, ada yang dari Afrika Selatan. Itu cara yang kemudian jawaban daripada doanya Nabi Ibrahim. Mohon maaf, bukan promosi soal Zambirasol, tapi garam itu hikayatnya adalah doanya Nabi Ibrahim. Dia kepengen manfaat buat seluruh umat. Nggak bisa, umur pendek. Maka garam itu adalah hasil dari doanya Nabi Ibrahim kepada Allah SWT. Maka mengambil bagian garam dari pantai, bukan garam gunung ya, bukan insol. Ya. Saya kalau ngomongin mineral salt itu nggak sehat. Ayo ngadu data lab. Beneran serius. Itu dari gunung soalnya. Kalau itu dari gunung rendem. Asin enggak. Batunya yang asin. Terus digerus, dihalusin, rusak ginjal. Tapi kalau garam Zamira, air dikristalisasi, karena air ya jadi air. Balik lagi ke unsur asalnya. Dan itu Nabi Ibrahim yang minta kepada Allah. Ini bukan karena saya pengusaha Zamira, bukan.
Ya, tapi karena hikayatnya begitu. Nah, kita lihat bahwa Robbi habli li hukman ya wal nih bisoleh. Jadi minta hikmah yang banyak sama Allah SWT dan kemudian diberikan anaknya yang soleh. Nah, anak yang soleh itu ternyata tidak hanya muncul pada Ismail, tapi kemudian adiknya juga Ishak. Begitu juga. Ishak itu punya anak keturunan namanya siapa? Ada yang ingat ya? Berhadiah lagi. Anaknya Ishak, Yakub. Anaknya Yakub, Yusuf. Nah, itu kan kalau kalau sebut deh salah satu di antara mereka yang mukhlas ini. Sudah ketemu belum? Kenceng salah. Ah, cari lagi. Belum ketemu mesti. Belum. Ngurut aja antara satu-satu ketemu juga. Bentar. Kita lihat surat yang ke-14, surah Ibrahim. Ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi, mohon izin, ibu-ibu nggak usah dengerin dulu. Ini buat para ayah. Kekuatan keyakinan doa para ayah itu harus menjadi powerful ketika keyakinan kepada Allahnya super. Kalau kemudian terserah mau istri ngaturnya gimana, mau ngajarin gimana, tapi kalau Allah SWT sudah punya kendali terhadap anak-anak kita, maka seremeh apapun pekerjaan istri yang cuma nyap-nyap terus, gitu. Ibu-ibu itu kalau ngomongin soal suami, narik napasnya agak panjang. Jadi gini, nah gitu tuh. Siap. Kita lihat ya, bahwa keyakinan melibatkan Allah itu harus dimulai dari ayah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam itu bukan sekedar jadi pencari nafkah, tapi qawwam itu penanggung jawab. Kira-kira jawantah ke keluarganya kalau lihat polanya Nabi Ibrahim itu gimana sih? Ya, jadi memang kalau istilahnya kan kalau kita ngomong sekolah saja, kalau kita dekatkan sekolah, ibu itu memang gurunya, ya. Tapi Al-Ummahat Madrasah iya, ulah, tapi bahwa kepala sekolahnya adalah bapak. Bapak ini. Jadi memang bagaimanapun penentu arah, ya namanya pilot itu satu, ya. Walaupun kemarin pilotnya sama kopilotnya Batik Air tidur semuanya, gitu kan, itu memang ada masalah ya kemarin ya. Gitu. Soalnya udah autopilot, iya sudah autopilot dan itu bahaya. Autopilot itu bahaya, buktinya melencengnya 400 kilo, misalnya. Ya. Hati-hati dengan keluarga yang autopilot. Ya. Kelihatannya bersama tapi ternyata tidak bersama. Ya. Bareng dong ya. Bareng kelihatannya bareng, tapi pegang HP masing-masing. Iya betul. Tidur juga bareng, tapi komunikasi tidak pernah ada. Alhamdulillah anaknya 6. Saya juga bingung gimana prosesnya gitu ya. Kok bisa sampai anaknya banyak gitu. Udah itu peran anduk. Bahagia naik berapa 12 yang jangan itu nya nggak sengaja kan? Itu nggak sengaja. Nah, bagaimana memang Nabi Ibrahim ini memberikan ruang juga terhadap kepada diskusi perhatian kepada istrinya dan di sisi lain beliau memang kawan. Nah, hari ini kita akan bicara ketika memang kepemimpinan itu tidak sederhana memang Bapak Ibu, karena setiap orang punya gayanya kepemimpinan masing-masing. Ada yang gaya kepemimpinannya cenderung otoriter, ada yang gaya kepemimpinannya AB. Ini tidak bicara tentang gaya, tetapi bahwa ayalah yang menentukan arah. Walaupun ibu-ibu tidak sabar, walaupun ayah-ayahnya juga kadang-kadang lemah dan letoy, ya kan ini juga masalah nih kan. Tetapi bahwa harus diingatkan bahwa kita jangan sampai nanti ibu-ibu terlalu maskulin, bapak-bapaknya terlalu feminim. Akhirnya ini yang jadi masalah. Bahkan kalau bisa ini contoh paling sederhana. Kenapa yang meninggalkan Hajar itu Nabi Ibrahim, bukan Hajar yang pergi. Pergi itu Bapak Ibu itu adalah sebuah ego. Hari ini bahaya. Kenapa? Ibu yang pergi dari rumah. Berarti apa? Egonya lebih tinggi ibunya daripada bapaknya.
Dan ini bahaya. Kenapa? Ibu itu jangan ngambil keputusan, tapi memberikan pilihan. Jadi mau direbus, mau diceplok, atau mau didadar, kita pilih. Nah, ini bisa. Ya, itu jadi bagaimana akhirnya nanti ini menjadi satu kata kunci kan di sini, bahwa bagaimana kita hari ini ayah semuanya dan ibu, karena di sini banyak ibunya, ibu-ibu pastikan memberikan ruang yang besar pada bapak-bapaknya dan harus banyak sabar. Makanya dalam surat Ali Imran yang terakhir itu sabar dan kuatkan kesabaran. Itu khusus ibu-ibu itu hati-hati. Jadi kalau biasanya memang bapak-bapak kalau sekali itu nggak jalan. 2 kali nggak jalan juga sih. 3 kali nggak jalan juga sih memang gitu kan. Kalau 5, bisa 5 kalau enggak memang sudah didiemin baru jalan gitu kan. Tapi memang enggak, bapak-bapak itu dia mempunyai waktu. Jadi bapak-bapak memang gayanya adalah dia itu akan lihat timing. Kalau nggak timingnya nggak pas dia nggak akan masuk. Kalau ibu-ibu tuh kan pengen sak naliko datnya nih kan. Kalau orang Jawa bilangnya sak naliko ujuk-ujuk apa tunduk langsung betul beres gitu kan. Ya. Nanti bisa Bareni yang jelasin gitu. Apa kalimat saya artinya apa ya? Iya, nanti ini kalimatnya apa namanya? Ronggo Warsito nanti. Jadi bapak-bapak itu, ibu-ibu memang senang saat itu kalau ada masalah selesai. Kalau bapak-bapak tidak. Nah, ini memang akhirnya memang tadi kenapa bapak-bapak mikirnya panjang. Bahkan hati-hati ini. Kalau kita balik ke sini lagi yang sampai Kang Ustaz Yudi tadi, bagaimana hari ini Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, kita pastikan ini. Ketika ini belum berjalan dengan baik, ayo ngobrol lagi. Ayo ngobrol lagi dengan di rumah. Ya, ayah kurang maju. Nanti, tapi ketika itu pun ibu juga ngomong, ibu kemajuan ibu tak mundurin. Ya bukan yang satu maju, yang satu lebih maju lagi. Tetap bapaknya di belakang nanti urusannya. Padahal namanya imam itu di depan. Ada yang sholat. Beliau ini anak yatim tapi punya co-parenting yang luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah menjadikan anak kita itu punya co-parenting? Adiknya berperan, mamanya berperan, tantenya berperan, budenya berperan, kakeknya berperan, neneknya berperan. Aku nggak mau ke tempat opa, soalnya kalau ke tempat opa ditanyain apalan tuh berapa. Kita ke tempat yang aja, tempatnya dikasih 200.000. Nah, kita lah yang kemudian punya PR untuk ngasih ke opa 200.000, kasih ke anak, baru tanya apalan. Kayaknya boleh ngasih 200.000 kalau sudah tanya apalannya. Jadi sama. Sehingga kita yang kemudian menentukan anak keluarga itu seperti apa, kita minta tolong orang tua itu dari co-parenting tadi. Ayahnya diwafatkan yatim itu lebih bandel daripada anak yang tua. Karena biasanya campur. Yang anaknya laki angkat tangan. Nah, 1, 2, 3. Pernah dengar ya anak kita waktu imam ya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jawabnya belakangan. Amin. Jadi pengacau itu berarti caper biasanya. Di rumah kurang kasih sayang, mohon maaf. Tapi kalau benar di rumahnya nggak akan tuh gitu. Ada yang pernah nonton film Laskar Pelangi? Aminnya kepanjangan sampai dipotokin nama imamnya, masih ingat? Itu kan anak-anak caper. Simple ya kelihatannya. Kakeknya mencintai beliau, pamannya menjaga dan terjaga beliau. Dan betul-betul sebenarnya jaganya bukan ngejaga dibawa ke apa anjong, dibawa enggak, diajak dagang, diajak hitung-hitungan, hijrah itu ke Habasyah, dibawa ke Habasyah, dibawa ke Syam, Masya Allah. Perjalanannya nggak pendek itu. Maka di sini kita mesti memunculkan apa sih
yang Rasulullah SAW itu dihadirkan oleh Allah SWT, ternyata Allah ingin membentuk beliau menjadi pencari kebenaran. Jadi agamanya bukan agama bapaknya, bukan agama kakeknya, bukan agama pamannya, tapi agama yang dia cari dengan sebenar-benarnya. Jadi kalau kita membiarkan anak, saya ingat betul, Ustaz Doli pernah bilang bahwa jangan mencetak anak, tapi buat anak menjadi soleh. Berikan kesadaran bahwa anak itu harus jadi soleh. Konkretnya kira-kira gimana sih? Ya, cari anak supaya muncul. Iya, oke. Jadi kalau kita juga harus hati-hati dengan curhat. Hati-hati dengan curhat. Seringkali anak-anak kita itu diajaknya dengan dengerin curhat. Dengerin curhat itu jadinya anak-anak jadinya nggak mikir. Nggak mikir. Jadi bagaimana hari ini anak-anak diajak untuk berpikir pada tatarannya ya, pada tatarannya. Jadi memang seperti yang disampaikan tadi, dialognya tadi ketika di awal Ustaz Dodi mengingat dialognya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Itu kan tidak Nabi Ibrahim nggak curhat. Nabi Ibrahim nggak curhat. Saya ditugasin begini. Dan anaknya mikir. Makanya ternyata yang sering dan hari ini saya kampanyekan kepada banyak orang, punya anak soleh itu bukan kebanggaan. Tapi punya anak yang memilih jadi anak soleh itu kebanggaan. Dan itulah keberhasilan. Jadi, punya anak soleh gampang, masukin pesantren soleh. Karena lingkungannya mendukung. Ya. Tapi hati-hati, lingkungannya ngajak mikir apa enggak? Dan ini ternyata butuh waktu panjang. Jadi ketika kita sering dengar ada penelitian tentang anak-anak yang dimasukin dalam satu ruangan, ya, dia disuruh ngambil permen, tapi dia dikasih tahu kalau kamu mau nahan sekian jam tidak ngambil, nanti kamu akan dapat yang lebih gede lagi. Dan ternyata dalam 20 tahun kemudian diteliti, anak-anak yang mau menahan diri untuk tidak segera mendapatkan kesenangan, itu dia lebih cenderung punya kesuksesan. Apa hubungannya dengan ini tadi? Apa hubungannya dengan ini? Dia diajarin untuk mikir. Walaupun tadi mungkin di awal itu sederhana ya. Ini ada kalau mungkin anak-anak ini makanan A gitu kan. Nanti kalau kamu menahan, nanti kamu akan dapat lebih banyak lagi. Babnya mungkin kalau namanya anak-anak makanan. Tapi ketika menahan kesenangan ini ternyata sesuatu. Dan ini ketangguhan. Dan ini ternyata dilatih dari 0 tahun. Jadi hati-hati dengan hanya ini tadi. Walaupun bercandaan. Anak itu tadi jangan sampai hanya merasa. Hari ini yang terjadi. Saya pernah contohkan, jadi ada anak udah SMP kelas 1, bapak ibunya bercanda. Kamu itu bukan anaknya bapak dan anak ibu. Kulitmu itu hitam, lihat bapak putih, ibu putih, kulitmu hitam. Akhirnya apa yang terjadi? Ini anak lari, naik kereta lari. Qadarullah ketemu saya di stasiun dan itu murid saya. Saya tanya, kenapa kak? Kamu kok di sini ngapain gitu kan? Aku lagi lari. Panggil saya lagi lari ya. Dari mana? Saya pengen buktiin saya itu anak bapak saya atau bukan. Kenapa? Dia tanya temennya. Gampang cara buktiin kamu anaknya atau bukan. Kalau kamu minggat dicari ke kamu. Gara-gara ngerasa dia kan ininya rasa. Tidak ada proses berpikirnya. Sedangkan di sini tadi kalau kita lihat bagaimana prosesnya. Nabi Ismail dididik di tempat yang harus ketemu dengan banyak orang. Ya. Suku Zurul terutama. Iya. Nabi Muhammad pun sama. Nabi Muhammad itu saat beliau untuk pergi kemana-mana. Itu kenapa? Dia harus berpikir dengan banyak hal. Tadi sudah disampaikan, agar dia tidak hanya bahwa ini agama leluhur, tapi dia memang memilih. Nah inilah menjadi penting. Penting hari ini anak-anak kita, cucu-cucu kita memilih. Bisa memilih. Bahkan dari sesuatu yang kecil. Ya. Berpikir itu dari yang kecil. Sering saya sampaikan. Anak-anak kita ketika kita lagi ini mau menunaikan zakat mal kan biasanya udah bilang Ramadan gitu zakat malnya mau ditunaikan, mau ke mal beli baju sederhana
Yang milih baju untuk anak-anak kita atau cucu-cucu kita, mereka atau kita? Kita. Kenapa? Nek gawe iki lucu, nek gawe iki gak lucu. Sebentar itu anak pemainnya. Jadi kita memberikan baju itu bukan karena ini, karena sarimbitan, ben ketok, seragam. Sebenarnya jenengan itu pegawai apa sih, BUMN atau apa gitu loh. Saya kok juga seragam itu loh, lopo gitu loh kan. Terus kalau ini, nah padahal apa? Dia punya hak. Dan kita di sini yang sering sampaikan bahwa kapan kita ujian untuk terhadap adab anak-anak itu. Kita udah sering ngomong, Dok, baju yang bagus itu yang nutup aurat. Kalau dia dipilihin terus, dia nggak tahu, nggak pernah milih lah. Ini bagian dari kecil nih. Kamu boleh beli baju, coba. Kamu milih yang mana? Di sinilah ujian adab itu berlangsung. Ujian yang terukur, ya kan? Ujian yang terukur. Baru nanti ujian yang nggak terukur, apa kehidupannya? Ya. Di keujian yang terukur aja nanti kalian lihat. Ya saya pun pernah membuktikan anak saya, ya Allah, milih baju itu astagfirullahaladzim. Rupanya nggak saya banget. Ya balik tidak saya banget. Tapi itu pilihan dan secara syariah tidak melanggar gitu. Ya akhirnya ya saya dengan berat hati mengatakan yang lainnya, yang ini gimana? Ya ngasih pilihan, Bu. Ngasih pilihan sampai 20 biji. Enggak, pokoknya aku maunya yang ini. Oke. Kenapa? Itu pilihan dia. Tapi saya bilang, Mbak, nanti kalau ada orang yang memang mengatakan kok bajunya gini, ya bilang itu pilihan kamu. Selama tidak melanggar syariah, nggak bisa. Apa? Dia harus konsisten dengan pilihan yang diambil. Nah, inilah pembelajaran dari keluarga yang memang nanti akhirnya membentuk Rasulullah seperti itu. Mungkin itu. Masya Allah. Nah, mari kita lihat yang diajarkan Nabi Ibrahim AS ketika ditinggalkan. Jadi kalau yang saya baca, ada beberapa literatur tentang Nabi Ibrahim Khalilullah itu dari Yahudi, dari Nasrani, dari Muslim. Jadi kalau ada yang baca Ibrahim Khalilullah atau Ibrahim kekasih Tuhan, itu literaturnya agak panjang tentang beliau itu. Nah, diantaranya adalah tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu kemudian ketika berhijrah ke tempat Ibunda Hajar di Tanah Hijaz itu sebetulnya cuma sekedar ngedrop. Di drop Ibunda Hajar, Ismail, satu gantang kurma, sekirbah air, tinggal. Nggak pakai ditungguin dulu apa gitu. Perintahnya gitu, pokoknya di tempat berhentinya onta, tinggalkan mereka. Maka kembalilah engkau ke Palestina. Balik ke Palestina. Itu dengan, ya elah, kok gini amat ya. Perintahnya gitu-gitu. Kalau kita banyak ngeluh itu gitu. Terus di tahun yang keempat ditinggalkan Nabi Ismail itu, Allah SWT disuruh coba tengok anakmu. Kalau tidak ketemu anakmu, pulang. 4 tahun datang, uduk, tapi nggak punya uduk gitu. Ya, begitu nyampe di sana, tiba-tiba mana Ismail berburu, nggak ketemu. Maka harus balik kanan. Sampai Ibunda Hajar itu gini dalam kisahnya yang saya baca. Boleh nggak aku hanya sekedar membersihkan wajahmu saja? Aku punya Zamzam. Maka tanya Jibril, boleh nggak kalau cuma bersihin muka aja? Kata Jibril, boleh. Tangannya cuma gitu doang. Kan itu 4 tahun. Suami istri 4 tahun. Karena dia pasti jadi prioritas. Apa? Portis. Buat yang paham aja. Jadi begitu 4 tahun balik, 8 tahun baru balik. Ada yang mengatakan 8 tahun 10 tahun. Jadi anak ini udah ditinggalkan 8-10 tahun baru yang tadi surat 37 ayat 2 tadi. Aku diberitakan oleh Allah SWT, menurut pendapatmu bagaimana? Maka satajidun insya Allah minas sabirin. Anak sekecil itu bisa merelakan lehernya di sembelih itu kan menjadi wow, apa yang diajarin sama ibunya
Salah satu anturisnya Ibunda Hajar kepada Ismail itu adalah bagian yang bapakmu itu nabi, bapakmu itu, jadi kesan-kesan yang tadi Ustaz Roli sampaikan, kesan positif tentang Anda itu betul-betul diciptakan. Saya nggak tahu, ibu-ibu ada yang suka gini nggak Pak? Saya ngecek aja, kira-kira tiba-tiba ditelepon anaknya, ada belum nyampe rumah, telepon anak, bukan anaknya itu, ibu. Nih tanya bapakmu, kenapa? Lagi apa? Lagi ngapain? Di mana? Jadi ketika sudah begitu, Ibunda Hajar nggak pernah melakukan itu. Bukan karena beliau tidak punya ponsel. Nggak ada gadget seperti itu. Iya, nggak ada gadget seperti itu. Tapi yang beliau hadirkan adalah bagaimana menciptakan bahwa itu nabi. Sampai keningnya seperti apa, pundaknya seperti apa, jembrosnya seperti apa, dan seterusnya itu dicitrakan. Dalam beberapa cerita, dikatakan bahwa bisa Charles yang di sana ya, yang bisa Charles yang di situ receivernya itu masih Taruh aja. oh jadi begitu mau disembelih maka kerjakan saja, engkau akan mendapati aku sebagai anak yang sabar. Itu ketika ayahanda Ibrahim mau nempelin pisaunya atau pedangnya itu ke Nabi Ismail, bercucuran air mata. Begitu bercucuran air mata, kayak nggak tega gitu, masa Yesus dibeli. Itu masih ada rasa ragu. Maka air matanya Ismail, ayah Ibrahim, itu menangis kayak itu. Tangan kecilnya itu mengusap. Hentikan tangisanmu, wahai ayahanda. Engkau sudah mengajarkan pada kami ketauhidan. Begitu lama engkau mengajarkan kepada kami agar tergantung sama Allah. Hentikan tangisan. Luar biasa. Ketauhidan. Terus apa? Terus bagian kemandirian. Sampai dibuka bajunya, jangan sampai baju ini kena darah. Nanti ibu sedih. Tanpa nangis. Sampai akhirnya begitu ditekan, kalau orang Jawa bilang nggak tegas. Dicobain ke batu, kayak kentang somai yang lewat depan Mbak Reni. Hai, suaranya enak banget. Batu itu saya tajamnya pisau, kayak kenangnya tuh langsung saking tajam. Tapi begitu ke lehernya Ismail, sampai akhirnya Allah SWT begitu yang sampai akhirnya dihentakkan yang ketiga itu beliau nutup mata. Jadi pegang, tutup mata, diganti sama Allah SWT, di switch dengan kipas dari surga. Tapi saya nggak tahu empeknya begitu tuh, kayaknya tahu saya. Tapi artinya bagaimana ketauhidan, kemandirian, dan kesempatan andragogi yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Itu kan cara belajar siswa aktif. Menurut pendapatmu bagaimana? Nah itu, jadi nggak cuma sekedar ini yang ini. Masa mau ngadop sama kota-kota? Nggak bagus. Dengan pilihan kita. Tapi kalau diserahkan kepada tadi, coba cari. Enggak, pokoknya main ini harus. Nanti satu saat dia akan tahu bahwa ciput hitam itu nggak bagus kalau jilbabnya merah. Dia nemu sendiri nanti. Oh, yang paling bagus itu pakai ciput depan belakang, balik ada 4 warna. Lah anak saya perempuan 4 itu. Depan pink, belakang biru, bawah abu-abu, belakang hitam.
Jadi tinggal muter aja itu. Jadi ciput pakai ciput terus, cuma satu, cuma itu aja pulang. Daripada beli 4. Tapi ketika itu jadi bagian yang ya sudah, nanti mereka akan nemu sendiri. Taste-nya tinggal kita ajarin ya kan. Ada yang gambar mungkin, saya nggak tahu. Alicia apa Aira yang main painting kayak Aira ya? Saya nggak dibawa sih ya. Apa udah jadi ya? Nanti di foto kasih ke Ustaz ya. Seperti TV. Jadi begitu ada mungkin paint by number atau apa, biar dia melatih bahwa yang begitu-begitu itu banyak latihan ya. Tapi yang terutama buat saya tadi kata dan kemandirian, biarkan mereka berpikir. Itu yang dipelajari dari Nabi Ibrahim. Tambahin satu. Ya, dan dalam konteks lain ternyata kebanggaan anak terhadap orang tua ini bisa menjadikan anak dia bermaksiat. Itu dicontohkan oleh Nabi Yusuf ya. Jadi ketika anak-anak itu tadi bahwa bapakmu itu nabi, menjadikan nanti anak-anak itu mau maksiat itu nggak jadi. Padahal kalau dalam surat Yusuf itu Yusuf berkehendak nggak? Ya. Dalam surat Yusuf ini mungkin agak berbeda. Dalam surat Yusuf Lihat itu, surat 12 ayat 24. jadi istrinya petinggi itu Mesir itu berkehendak dan Yusuf pun berkehendak. Jadi ketika dapat godaan, ketika digoda Nabi Yusuf pun tergoda. Ya. Tapi dia ingat sama bapaknya. Jadi hati-hati dengan kalam-kalam kita. Bapakmu itu ngene, ibumu itu ngene. Tapi anak sudah izahnya orang tua, marwahnya orang tua sudah tidak ada di hadapan anak, dia sudah tidak punya kebanggaan lagi terhadap orang tua dan itu berbahaya. Nek wis kadung piye? Kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya ini istilah terlanjur. Dulu itu memang sebuah proses yang harus terjadi dan hari ini kita perbaiki. Minta maaflah kepada minta maaflah kepada ini yang penting dilakukan. Di Karanganyar, saya cerita lagi nih. Karanganyar ada salah seorang ummahat ibu-ibu datang ke saya. Ustaz, saya ini benci banget sama bapak saya. Kenapa? Saya bilang, bapak saya itu kasarnya luar biasa. Saya ini kalau dibuka hijab saya, penuh dengan galeri apa namanya, rotan. Ya. Oh, masih ada. Ini sempat saya ceritakan di Zoom. Kemudian saya tanya kenapa bapak jadi ternyata apa? Ada keadaan yang tidak ideal. Bapaknya lahir di era kemerdekaan, beliau yatim piatu, diasuh ngenger, yang ngenger tahu ngenger. Ngenger itu ikut orang, dia ngasuh sapi, pengasuh sapi pengasuh, angon sapi, gembala kambing, dia tidur sama sapi dan dia tahunya hanya dipecut. Nek salah dipecut. Akhirnya ketika dia punya anaknya 3, 1 UMN dan 1 dia dosen di Solo sana. Dan anak ini bilang, saya dari kecil itu cuma tahunya dan saya benci dengan beliau. Saya tanya, bapakmu itu kayak gitu itu, kenapa? Diceritakan panjang lebar. Pantas enggak kalau beliau tahu bahasa cintanya adalah tepuk. Wajar. Karena dari bapaknya juga belum kenal El Risma. Kan? Bapaknya juga tidak kenal namanya Dokter Aisyah Dahlan. Tidak kenal. Belum kenal Ustaz Rudi. Tidak kenal saya juga enggak gitu kan. Saya bilang, kalau begini yang terjadi adalah apakah kita masih benci terhadap sama dengan kalau dalam konteksnya tadi ketika kita pernah pada anak ngomong bapak mau koyok ngono ojo niru bapak ojo niru bapak bapaknya juga ngomong ojo koyok itu ini koyok tanggane koyok sopo nah ini bahaya saya bilang kenapa ketik ini
ketauhidan, kemandirian, andragoginya hilang. Kenapa? Salah satu bukti tauhid kita adalah kita tidak pernah mencela ciptaannya. Tanda-tanda tauhid kita benar adalah ketika kita tidak mencela ciptaan. Tanda-tanda tauhid kita benar, kita mensyukuri apa yang ada. Tanda-tanda tauhid kita benar adalah kita sabar dengan apa yang Allah berikan pada kita. Pasangan saya kayak gitu, Ustaz. Saya pengennya kayak gini. Loh, gitu kan. Kalau jenengan Siti Khadijah, jenengan dapatnya Nabi Muhammad. Jenengan itu bukan Siti Khadijah. Aisyah juga bukan. Siti Nurjana. Siti Nurjana ternyata kan. Ya kan, iya. Ya sekarang Allah itu memberikan sesuai gitu. Ibu-ibu ngomong, Ustaz, suami saya itu sudah nggak sholat. Berarti dia sudah kafir ya Ustaz ya. Berarti saya udah mau pisah dengan dia. Sik. Saya itu pengennya suaminya yang ngajinya bagus segala macam. Masalahnya bapaknya yang nggak mau sama ibu saya gitu. Dalam artian apa? Ya dulu udahlah sudah yang dulu ya sudah. Bagaimana hari ini kita pastikan itu sudah tidak terulang. Kalimat-kalimat itu sudah tidak boleh muncul dari buku. Lebih parahnya ya sampai ada yang ngomong bapaknya itu. Ya kami lanjut sama Ustaz. Nah itu kan gara-gara terlalu sering urusan dodi. Nah itu ya. Sering WA Ustaz di malam-malam itu tidak ya. Ya jadi Bapak Ibu rahmati Allah, jadi pastikan tidak ada kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat yang menegasikan perang. Sejelek apapun, mungkin perannya beliau kecil, mungkin gajinya kecil, mungkin kerjaannya nggak seberapa, mungkin bahkan secara pendapatan lebih banyak ibunya, tapi tetap marwah dan izah seorang laki-laki terus tetap dijaga. Begitu pula bapak. Bapaknya juga harus menjaga marwah ibunya. Kenapa? Ini nanti akan menjadikan anak tidak berani untuk maksiat. Ya, Masya Allah. Kita tadi sudah menelisik bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita. Kita lihat bagaimana Rasulullah alaihissalam mengajarkan. Beliau tidak pernah berdusta sampai kejujurannya, sampai punya gelar Al-Amin. Itu ajarkan kepada anak hal-hal yang kemudian jangan kita mencontohkan. Contoh misalnya, telepon bunyi, anak baru belajar telepon, terima telepon, aku yang angkat, halo, assalamualaikum, dari siapa? Oh, dari Budi Darmi. Kata mama nggak ada. Yang ngajarin bohong siapa? Jadi kadang-kadang hal-hal yang begitu, kejujuran itu jadi penting. Saya sharing aja. 4 anak saya bilang, Bapak nggak pengen kamu juara satu. Secara akademis nggak butuh. Kamu mau juara berapa? Mau juara 2 dari bawah, 38 dari 40 kelas. Apalagi pernah naik. Waktu SMA, nomor parah. Iya. Jadi buat saya bahkan tinggal kelas pun nggak ada masalah. Tapi 2, jangan bohong, jangan sholat. Nah, itu aja. Itu aja. Nggak boleh itu aja. Mau apa semua, Pak, aku prestasi keren. Jadi apa? Tadi perlakuan yang pertama. Jadi reward and punishment-nya jangan. Kalau nggak bagus kasih punishment. Anak saya yang pertama itu hafalnya paling banyak karena punishment-nya adalah menghafal ayat. Minum pakai tangan kiri 2 ayat. Muat dari tutup 2 ayat. Minum berdiri, makan berdiri sambil jalan 2 ayat. Akhirnya karena banyak 2 ayat tadi hafalnya paling banyak. Alhamdulillah 12 juz. Adiknya cuma 7 karena jarang dimarahin. Begitu lihat kakaknya dimarahin, dia langsung ngapa? Murid. Agak curang. Jadi kalau saya marahin kakaknya, dia langsung cari aman. Gitu. Nah, yang ketiga ini agak angel, agak repot. Tapi ya dinikmati aja. Karena kami orang tua ini kan cuma sekedar berupaya
Cuma doa, cuma kasih, sama ngedidik. Udah, sisanya Allah. Kalau kemudian kita parah-parahnya, anaknya Nabi Nuh aja nggak ikut, ininya Nabi Lut aja nggak ikut, Nabi Musa itu 870 tahun dakwah, 27 orang, ini bunuh ini bisa dapat 50, keren. Ada yang suaminya bisa diseret-seret sama istrinya, keren. Ada istrinya ngajak adiknya segala macam, masya Allah. Ngajak anaknya. Karena kalau tinggal nggak ada yang jagain. Pertama kejujuran. Yang kedua itu ketenangan. Masih ingat surat 18 ayat 6 bagaimana Rasulullah SAW mau bunuh diri? Kecewa sama Allah. Dikasih ketenangan. Maka beliau ngambil keputusannya kayak gitu. Sehingga tenang. Kayak tadi. Bu, biarkan para pria ini berpikir sejenak. Ada timingnya. Jadi nggak usah dicecer. Karena kalau dicecer, Pak udah azan tuh. Ya. Karena ada timingnya tadi. Kemudian kecerdasan. Rasulullah SAW itu ilmu tanpa bimbingan. Tadi saya bilang, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya cuma sebentar, pamannya cuma sebentar. Al-insan ibnul bi'ah. Lingkungan itu membentuk kita. Nah, anak kita mau dibentuk sama siapa? Pernah nggak anak kita habis main sama siapa, pulang ke rumah, bawa kata-kata yang menurut list kita itu blacklist. Gimana cara kita mengatasi? Langsung marah. Kamu tahu nggak itu kata-kata itu artinya apa? Nggak tahu. Cuman karena teman kamu ngomong begitu. Kalau itu jorok, kalau itu kotor, kalau itu nggak boleh, dan itu bikin dosa, yang dosa temenmu apa? Semua. Jadi kasih resiko bahwa saya senang sama cara pandang seseorang yang kemudian mengajarkan kepada beliau sangat luar biasa. Anaknya kalau belajar, begitu nggak belajar, dibiarin sama bapak ibu. Bapaknya cuma nanya gini, kamu tahu rasanya ranking segitu itu jelek begitu, rasanya gitu. Itu ya harus belajar. Kamu tahu kan harus apa? Santai, jadi nggak usah ngomong nggak usah diberondong pakai kata-kata yang nggak perlu disampaikan. Sadarkan dia bahwa kamu udah tahu apa yang kamu harus lakukan. Begitu juga dengan keceriaan. Rasulullah SAW itu bukan serius terus loh. Ada bercandanya juga. Tapi nggak pakai bohong. Kalau dikira April Moktan, tapi bohong. Enggak. Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah, saya istrinya si Fulan. Oh, si Fulan yang matanya ada putihnya itu. Pulang ya. Rasulullah SAW, matamu ada putih. Itu kalau saya suaminya itu saya teriak Pak. Ya tiap orang pasti ada putihnya. Bahkan sampai ada anak ahlan wa sahlan dokter Vicky, masya Allah. Nah, ya. Silakan dok. Kasih jalan, kasih jalan. Kasih jalan. Para dokter Niza. Masya Allah. Ahlan wa sahlan dokter Niza. Hayakallah. Izin dong, terusin dong. Jadi Rasulullah SAW itu kalau bercanda nggak pernah bohong. Ada nenek yang ngajak, ya Rasulullah doakan aku masuk surga. Nek, nanti di surga nggak ada nenek. Nangis pulang. Ada yang dekat sama beliau. Saya Rasulullah sampaikan bahwa nanti di surga nggak ada nenek. Semua umurnya 25. Kinis-kinis semua. Jadi yang percuma ini kalau pakai krim pagi, krim malam, apa segala macam. Pakai serum apa. Itu cuma di surga nggak kepake. Baik, kemudian ada kesungguhan. Rasulullah SAW atau dalam keadaan miskin, tetap syariatnya, akikahnya Hasan Husain ini cuma 1 kambing. Padahal manusia berapa?
dua-dua. Tapi kalau dalam keadaan miskin, tapi tetap diupayakan semampu. Nggak bisa empat. Nah di sini kita bisa lihat kesungguhan kita kalau menghadirkan jalan kasih jalan. Kemudian ketakasan. Nah, ini meskipun dikatakan oleh sebagian ulama sebagai hadis lemah, ya, berenang, tapi kita bisa lihat bahwa berenang itu tingkat aerobiknya paling tinggi. Ya. Meskipun sama hubungan badan lebih tinggi hubungan badan tingkat aerobiknya. Hanya di situ fokus kadang-kadang apa? Panahan. Panahan itu kalau kita belajar panahan benar, kenapa? Pernah lihat ya waktu tanding di lapangan ada beberapa ahli panah itu yang kemudian ngambil rumput dia lempar. Apa ya? Mengukur angin. Karena pipinya sudah tidak merasakan desiram angin, tapi jatuhnya daun kering itu atau rumput kering itu jatuhnya kemana? Dia sudah bisa mengukur. Maka dengan jarak yang sekian, aproximasi ini saya bentang sekian, yang pound, saya naikin ke atas, saya geser ke kanan sedikit sehingga dia akan melengkung membentuk udara. Itu. Belum lagi yang pakai hal yang misalnya, oh, udah nggak sih? Coba nyoba. Ini bagian yang kira-kira kita bisa jalankan. Nah, Bapak Ibu yang tak SWT, lihat surat yang ke-16 ayat ke-123. Ini Allah SWT meminta Rasulullah SAW untuk copy paste apa yang datang dari Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kemudian dijalankan sama Rasulullah SAW. Karena kalau kita lihat kedermawanannya Nabi Ibrahim itu, Ibu tahu nggak, waktu di Mina, Nabi Ibrahim itu waktu gembala kerdam. Ada temannya datang potong kambing, makan kulit kambing. Ada temannya agak banyak potong otak. Jadi apa? Cuman nyah, gitu. Wah, nyah. Ya, tapi ganteng bener sekarang. Masya Allah. Ini kayak adiknya Ustaz Sahal. Adiknya. Yang tadi kayak Ustaz Sahal, ini kayak adik. Jadi ketika kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu copy paste dari Nabi Ibrahim, dan Allah SWT melakukan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk ambil dari Nabi Ibrahim. Makanya kalau kita salawat di pagi, itu salawatnya ada salawat Ibrahimiyahnya. Atau di tahiyat kita kan pasti ada salawat Ibrahimiyahnya. Karena memang akhlak itu dari diri. Baik, mari kita lihat bahwa ada banyak kesalahan-kesalahan kita. Kadang-kadang kita sering membingungkan anak. Anaknya dokter Iki ini umur berapa, dok? 5 tahun. Yang digendong, kalau waktu 5 bulan nanti begitu belajar pertama jalan, berduaan, masih di teta, masih dipegang tangannya, di tertatih-tatih begitu, itu menjadi penuh semangat. Kalau udah bisa dilepas, pelan-pelan kita mundur sedikit, ayo, kasih semangat, motivasi. Tapi begitu udah mulai jangan, jangan, nggak boleh. Kira-kira bingung nggak? Tuh, waktu kecil dikasih semangat, giliran udah agak gede dikit, dilarang. Itu membingungkan. Mestinya kita bisa melakukan penjelasan. Nah, biasakan 1 minute explanation itu menjadi penting. Dan sama datang apa? Nah, kemudian melarang itu dalam konteks yang seperti apa? Kalau nggak boleh ini, nggak boleh itu, nanti hilang inisiatif. Yang boleh pakai baju itu kan baju pergi. Itu kan kalau di rumah aja. Ya. Pertanyaannya, apa? Lazy mind. Malas mikir. Kalau sudah begitu, waduh, bahaya. Maka harusnya gimana?
harusnya diawas. Kalau nggak terlalu bahaya. Pernah lihat anak laki pertalitan sampai naik ram-raman sampai tinggi, nginjek kusen, naik ke atas ala Spiderman, biarin. Kalau perlu kasih kasur bawah, anjlok deh, gitu. Ya, jadi hatinya jadi keras. Terus akhirnya ngakalin karena dia pengen dapat apa yang dia mau, ngakalin. Anak-anak itu kalau bisa sering kita cegah, seharusnya kita lakukan pembimbingan. Kita terlalu sering memvonis. Jelasin ini, kalau bahasa Ustaz Ruli sebenarnya monggo. Iya, berahmat Allah memang kesalahan atau apapun itu ya karena kita belum tahu ya. Jadi sudah nggak apa-apa. Yang lalu biarlah berlalu. Kan? Tapi bagaimana nanti ke depan? Jadi anak-anak kita memang tak pentahapannya menjadi begini. Jadi memang kalau anak kecil juga nggak perlu dijelaskan. Ibu-ibu juga nggak perlu menjelaskan, anak 3 tahun dijelasin panjang-panjang juga nggak penting juga gitu kan ya. Tetapi memang bagaimana dari kita nanti akhirnya bisa tadi mengilmui semua apa yang kita lakukan. Mengilmui itu menjadi penting. Kenapa jadi anak berbohong? Karena kebenaran yang dilakukannya tidak dapat make sense. Orang jadi bohong itu sederhana karena dia ketika dia menyatakan yang sebenarnya dia tidak diapresiasi. Kenapa ini pakainya kotor? Ya tadi temanku yang ini. Oh, berarti temanmu yang salah. Aman. Padahal produk itu sudah mengatakan kan, berani kotor itu baik. Kotoran itu baik, apalagi sampai si itu produk itu bisa membersihkan sampai 1001 noda. Kenapa bajunya nggak bersih-bersih? Berarti nodanya ini 1002. Sederhana saja gitu. Nah ini yang menjadi penting adalah bagaimana kita dalam bahasanya Ustaz Dodi ini kita berani tega enggak? Kalau saya sederhananya gitu, kita berani tega enggak sama? Tega enggak kita? Tega enggak kita ngajak anak-anak kita naik gunung? Biasanya kalau kita naik gunung itu sampai di ujungnya, nanti langkahnya tinggal langkah gitu tuh baru ini kan. Enggak berani nggak kita ngajak anak kita benar-benar jalan gitu? Berani nggak anak-anak kita ajak untuk backpacker bukan traveling? Kalau traveling kan enak, ya. Bahkan semuanya sudah disediain full service. Ada yang handling, ya kalau umroh pun sama kan gitu kan langsung diajak mana bagus. Tapi pernah nggak kita ngajak anak-anak kita benar-benar backpacker? Bahkan mulai dari mikir nanti kita kemana, makan apa segala macam kita pikir bareng. Ya, Mas Akar. Betul. Jadi di kami ada namanya Rumah Bolang. Rumah Bolang itu salah satu program di tempat kami. Programnya adalah anak SD itu harus kenal daerahnya sendiri. Jadi kita ajarin Bambung. Of the meaning of Bambung. Bambung adalah bulan. Tapi ini, kemarin saya sempat nulis, apa bedanya merantau sama keluyuran? Apa bedanya ngerantau sama keluyuran? Bisa jadi bab jarak ngeluyur jauh lebih jauh. Tapi nggak punya tujuan. Nggak punya tujuan. Jadi kita sudah tahu, nah kita untuk anak-anak TK itu dia harus kenal desanya sendiri. Jadi nggak tanya Google. Sekarang itu kan mohon maaf ya, kita tuh nggak tahu ancer-ancer. Nggak tahu ancer-ancer. Tanda-tanda. Kalau dulu tuh kan gitu kan. Kalau mau dari Gambir, kalau mau ke Cutmutia itu nanti ini ada patung tebutannya begini gitu kan. Itu dulu. Kalau sekarang lihat aja Google, Gmail. Nanti belok kanan, belok kiri. Jadi anak sekarang itu nggak spasialnya nggak jelas. Iya. Sherlock.
Sherlock pun habis itu nggak dicek tanda-tandanya, enggak. Pokoknya ikut aja. Ya kan? Ujuk-ujuk gitu, lagi nyetir, jalannya buntu, portal gitu kan. Nah, karena kita sudah tidak membiasakan lagi. Nah, kalimat sederhananya Pak, tega nggak? Ngomong tega itu memang indah, Bu. Indah banget ngomong tega itu, enak banget. Dan saya langsung dapat ini dari anak saya. Nah, saya bilang, Bah, aku dari pondok pulang sendiri aja. Ya, anak 13 tahun pulang dari Kuningan ke Kediri, pengennya sendiri. Apa? Perempuan lagi, anak perempuan. Lendok nanti gimana? Aku udah sering naik kereta sama apa? Aku udah tahu caranya naik gimana, nanti turunnya gimana, bla bla bla. Oke. Ya tadi, Gusti Allah itu tidak akan menguji kita dari tempat yang jauh. Sering ngomong ke orang-orang, kita harus tega. Langsung anak saya langsung jeblek gitu kan. Umur 13 benar. 13. Oke, 13. Oke, kamu mau dari Kuningan? Kan Kuningan ke Cirebon itu ada ini, kan Kuningan tidak ada stasiun kereta. Bis pun bisnya juga bis yang ya Jawa Baratan lah gitu ya, Jakartaan gitu. Tidak ada yang ke Kediri. Akhirnya dari bagaimana dia harus dari Kuningan ke Cirebon. Dari Cirebon dia harus naik kereta sampai ke Kediri. Dari Kediri nanti dia harus naik ojek sampai ke rumah saya di Bulan. Ternyata apa? Kita lupa atau kita ngomong tega, ngomong semuanya itu kita lupa. Sepertinya kita yang punya anak kita yang kayak bisa mengawasi anak kita 24 jam. Orang di rumah juga kita, anak kita juga ada, kita juga nggak pernah diawasi, ya kan? Inilah ternyata pembuktian tauhid kita. Kamu percaya nggak pada Allah Subhanahu? Kamu yakin nggak sama Allah Subhanahu? Jadi akhirnya tadi membangun dia bisa berpikir, dan dari berpikir ini ya dia tahu. Makanya nanti kata kunci pendidikan itu adalah ketika dia makhluk tahada batilah subhanallah, ini untuk dia berdiri, dia tidur, dia melihat perubahan-perubahan yang ada, dia mikir ya Allah inilah ciptaan Allah dan tidak ada yang sia-sia. Kenapa? Dia menggunakan tidak hanya pembiasaan. Anak bukan burung merpati, Bu. Nah, burung merpati kan diajak dulu ya, diputerin dulu gitu kan, sampai sekian kilo nanti dia pulang sendiri. Kalau anak nggak perlu, dia sudah tahu rumahmu mana, Kediri. Kamu dari mana? Kuningan. Bagaimana cara Kuningan ke Kediri? Saya sering cerita Kuningan begini-begini. Cukup saya berikan tiket kereta sudah. Dia nanti cari gimana nanti dia cari barengan dia ini. Iya. Kan kemarin kita sudah kamu pengen kemana kuliahnya? Oh, di Madinah boleh nggak kalau kuliah perempuan? Boleh, tapi harus ada suaminya. Ibu yang apa kita pindah sekalian ke Madinah ya? Iya, ini beda lagi urusannya. Ini beda lagi urusannya saya bilang ini kan. Jadi kemarin ketemu putranya Ustaz Dodi di Madinah, lagi di Madinah sih dan cucunya beliau. Walaupun yang kangen beliau tapi yang ketemu saya gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah, inilah kata kuncinya. Tega nggak gitu? Jangan ukur penderitaan panjenengan pada anak jenengan. Dulu ibu itu masih kecil, susah. Dari wajah juga kelihatan. Dulu zaman kecil, ibu tuh nggak pegang HP. Memang nggak ada. Ibu masih kecil, kalau sekolah jalan kaki, jenengan nggak punya mobil. Gojek juga nggak ada. Zaman dulu nggak ada. Nah, zaman dulu ibu zaman kecil nggak pakai iPad. Oh, pakainya sahabat. Pakai iPad gaya gitu kan. Dulu pakai sabak. Tahu kan sabak? Ya kan sabak yang itu loh. Hitam kotak terus nanti dipakai ditulis. Nanti dihapus lagi. Dan itulah cara menghafal di Afrika. Saya ke Afrika melihat bagaimana orang-orang Afrika ngapal itu gitu. Ditulis ayatnya satu habis dihapus. Mungkin Ustaz Sahal yang sudah lebih jauh, mainnya jauh lebih jauh daripada saya gitu kan, bisa melihat, bisa cerita lebih panjang. Jadi Bapak Ibu hormati Allah, tega nggak gitu? Jangan sampai akhirnya kita dulu kita menderita, kita nggak pengen anak saya menderita. Kita ingin anak kita bisa hidup dan bisa survive. Caranya gimana? Tadi
dia harus bisa mikir dan dia harus mandiri. Makanya tadi Ustaz Dodi, bahasanya apa? Konsekuensi. Kalau kamu bangunnya siang, ya wes sekolahmu telat. Kalau kamu nggak belajar, kamu nggak dapat nilai bagus, ya itu rasa sakit. Ketinggalan jangan suruh jangan ketinggalan ya sudah, memang abah. Saya selalu bilang abah. Dulu anak saya waktu masih sempat sekolah, jadi anak saya sempat sekolah di kelas 1, kita sudah dari kelas 1 SD sudah ngomong, abah nganter itu jam sekian. Abang nganterin itu jam 6.20 sampai jam 6.30. Lebih dari itu abang nggak bisa nganter karena apa punya tugas lain. Lalu terus gimana? Ya kalau dia telat ya terserah. Akhirnya dia misalkan ke rumah mbahnya gitu. Nanti mbahnya yang diminta mbahnya kan, kalau mbah itu cucu ya pokoknya kan. Yang nggak ada jadi ada, ya nggak apa-apa. Tapi akhirnya tahu kalau ke rumah mbahnya pun dia perlu effort. Dan saya ajarkan dia tentang namanya konsekuensi. Nah, ini yang penting bagi kita. Akhirnya apa? Jangan sampai akhirnya semuanya ditolongin, anak kita nggak. Dan ketika besar tadi, ini penderitaan luar biasa. Wes bapaknya dijelek-jelek nih, ibu dijelek-jelek nih, mandiri nggak ada. Dia nggak punya role model, dia nggak bisa mandiri, gedenya gimana? Makanya hari ini salah satunya kalau anak-anak laki-laki nggak mau menikah itu bukan karena ada yang satunya karena jenis. Jadi urusannya sah-sah. Tapi kebanyakan anak laki-laki hari ini tidak berani menikah karena tidak berani membuat keputusan. Kenapa tidak berani membuat keputusan? Karena dia tidak pernah tahu cara membuat keputusan. Tidak pernah mikir. Tidak terlatih untuk mikir. Jadi makanya otaknya itu sangat kosong di sini. 100% nggak pernah dibuat mikir. Original itu kalau dicari di thrifting itu paling mahal otaknya orang Indonesia. Kanggu karena nggak pernah mikir. Jadi nggak ada tembelan-tembelan gitu. Beda sama yang lain. Nah, padahal dengan berpikir dia itu akan muncul sinar baru. Cara kerja otak yang saya usah. Ya, cara kerja otak itu berat. Ketika dia belum pernah melakukan, dia akan ribet. Kayak ibu-ibu, dia dekat kamu selingkuh, jangan-jangan nanti kamu selingkuh lagi. Okay? Yang belum terjadi di depan itu akan lihat ke belakang. Berpikir itu membuat analisa-analisa, akhirnya dia membuat kemungkinan-kemungkinan. Kalau orang tidak biasa berpikir, akhirnya dipakai emosi. Dia awak ngono, pasti nanti akan begitu. Kamu dulu begitu, pasti. Dia berani memastikan. Jadi doa. Padahal dengan mengajak anak berpikir itu, dia membuat analisa. Oh, saya tanya, Dok, kamu keretanya jam berapa? Jam 7, Pak. Jam 7. Kuningan sama Cirebon berapa kilo? Sekitar 40 kilo. Berapa jam kamu kalau dari biasanya sama abang ke Kuningan Cirebon? Sekitar 1 jam. Berarti kamu harus berangkat jam berapa? Aku berangkat berarti pada subuh. Oke. Sederhana. Itu sederhana, tetapi di situ dia tahu, oke, begini. Begini. Bukan berarti kita tega. Saya pun juga memastikan ya saya juga sebagai orang tua yang ini bukan berarti cul-culan juga tidak. Saya sudah tahu, anak saya sudah pernah bung sama saya kemana-mana, sampai Sulawesi dia tidur di stasiun juga udah pernah, segala macam. Ya, walaupun satu, ya karena satu saya bilang, karena cuma satu-satunya yang saya dalam tanda kutip memastikan dia bisa menang. Nggak ada yang lain lagi. Bukan berarti kalau ada yang lain nanti dia tidak. Tetapi kalaupun lain, alhamdulillah kita juga pengen. Gitu. Cuma kita nggak berani nambah. Rasanya itu kan. Memilih nambah atau nambah. Ya, kalau nambah ada berusaha. Kalau yang lainnya kita tidak, kita tetap yang satu saja. Mungkin saya perlu duduk yang lo sesaat. Kalau berani, kan? Tapi kembali lagi Bapak, ini yang menjadi penting, bagaimana kita hari ini menjadikan mereka bisa hidup. Bukan hanya, kalau kemarin bahasanya guru saya mengatakan gini, tugas orang tua itu mendewasakan, bukan menuakan. Dijaga itu juga tua sendiri. Ya? Dibiarin itu anak-anak tua. Tapi tugas kita mendewasakan. Mendewasakan itu bukan hanya ngasih ilmunya disok kayak gitu, bukan hanya diguyur dengan ilmu, tapi bagaimana dia bisa memproses. Gitu saat menurut.
Oke, sesi terakhir supaya kita bisa ada interaksi. Ada yang anaknya mau dijadikan kucing buat lulus-lulus, buat kelinci, gitu ya, buat diwil-wil, biar lucunya terus gitu. Tapi lupa bahwa anak bisa jadi bebek karena niru bapak ibu. Tapi ada yang kemudian membiasakan anak gak dilatih, misalnya kalau saya tinggalnya feodal, jadi kalau dipanggil dan jawab nggak sopan itu kemudian jadi dimarahin. Jadi nggak boleh. Nama kecil saya Wawan, dan dipanggil itu kan, wah udah, mahu, makan makan tahu, jadi nggak boleh, itu nggak boleh. Nah kita kalau orang tua, karena orang tua dibariki dipanggil gitu, Pak, anaknya gitu juga. Nah, lama-lama, jadi sapi. Gitu. Baik, monggo kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kita batasin sampai dengan jam 6 pas saja lah. Monggo, silakan. Baiknya Cek. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tolong bantu dijelaskan lagi terkait dengan komunikasinya Nabi Ibrahim dengan Ismail. Kan diceritakan tadi antara 8 sampai 10 tahun kan nggak ketemu. Nah, kok ujung-ujung anakku, aku bermimpi mau nyembelih kamu. Kan sebenarnya ada jeda cerita dulu kan mestinya. Itu berapa lama? Yang saya pahami ada waktu sekitar kurang lebih sekitar 2 pekan hanya 2 pekan. Tapi itu intens. Karena sebetulnya sosok tentang ayah itu sudah habis diceritakan sama Ibu Hajar. Sehingga tinggal ngeklopin cerita saja. Jadi kalau boleh saya gambarkan begini Pak. Setiap kali ada kabilah datang dari arah timur, itu kan karena tanah Hijaz itu, Mekah itu lembah, maka setiap ada yang datang dari arah matahari, duha, itu pasti bayangannya nyampe dulu kan tanah Hijaz. Nah, bayangan itu membuat Ismail langsung lari, dikejar. Ada bapakku datang nggak? Ternyata dilihat ciri-cirinya, ada dia pun. Tiap kali ada yang datang begitu, sampai akhirnya yang di tahun ke-10 itu datang Nabi Ibrahim dengan beberapa kawan-kawannya, baru kemudian, ya abati, wahai ayahanda. Kira-kira kalau abah lagi kemana gitu, abah, ini anak dari yang mana kan gitu. Ini langsung tahu, langsung dikejar. Kamu Ismail? Iya. Oh kamu tahu? Ibu cerita. Ibu cerita bahwa ciri-cirinya ada padamu, yang cirinya kayak diceritain sama ibu, ya cuma ada padamu. Dan mengenali itu dengan sangat sangat kuat. Nah di situ bonding itu udah diobrolin lah tentang segala macam dan seterusnya. Nah, untold storiesnya memang itu sekitar 2 pekan, maka kemudian menjadi bagian yang terus mereka berkasih sayang dalam konteks yang ada kerinduan yang sudah terbayar oleh ceritanya si Ibu Hajar. Gitu, wallah alam. Ustaz Sahal mungkin mau nambahin. Gitu Pak, wallah alam. Yang lain monggo ibu-ibu, silakan. Sudah baik. Begini Ustaz, tadi kan disampaikan bahwa saya pernah mengalami menyampaikan ke anak-anak bahwa kondisi mereka itu lebih baik dibandingkan saya gitu ya, saya dulu gitu, menceritakan bagaimana susahnya jadi telur dadar itu jadi 8 potong karena anaknya banyak gitu. Itu sebetulnya bukan membandingkan, tapi tujuan saya mungkin karena saya pada saat itu kurang ilmu ya. Jadi agar anak kita tuh bersyukur gitu dengan saat ini begitu. Jadi bukan membandingkan agar anak kita juga mengalami hal seperti itu, cuman menanamkan bahwa
bersyukurlah kalian dalam sekarang ini kondisi kalian lebih baik dibandingkan kami dulu. Begitu Ustaz. Itu aja sih sebenarnya. Terima kasih. Oke. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, kalau hati-hati dengan attention. Kita cari perhatian pada anak, kita harus hati-hati. Konteksnya maksud saya begini. Betul memang kita ingin mereka bersyukur. Tapi memang tempatnya pas atau waktunya, timingnya tepat atau tidak. Cerita itu ketika memang di depan lagi ada makanan, ibu dulu begini. Itu dia merasa langsung, dia kayak ditembak. Pertanyaannya satu, kenapa saya sering sampaikan, kenapa anak-anak kita susah makan? Kenapa anak-anak kita pilih makanan? Karena belum lapar. Orang lapar itu disediain apa aja pasti enak. Orang buka puasa itu niatnya tok kan semua barang dibeli. Apalagi kalau ada sekarang itu kan terjadi ini kan, terjadi apa namanya, takjil war, ya. Perang takjil antara yang beda server. Karena yang non Muslim juga sering ini gitu kan. Maksud saya apa? Kembali lagi tadi bahwa hati-hati dengan apa yang kita sampaikan, tempatnya tepat atau tidak. Makanya Rasulullah itu kalau dalam kita lihat nasihat, menasihati itu tidak sepanjang waktu, tapi melihat waktu dan tempat. Hati-hati, saya bilang hati-hati. Karena apa? Jangan sampai niat kita seperti itu, tapi nyampainya beda. Tadi niat ibu adalah kamu tuh syukur ibu dulu itu jalan 5 kilo. Dulu itu telur dadar itu satu ditambahin apa namanya, tepung, dibagi 8. Ya. Karena memang nggak ada, Bu. Nggak ada gitu. Coba kalau ada seperti itu nggak? Tapi ketika itu diomongin di depan makanan, dia langsung ini. Nggak relate. Kalau anak-anak sekarang nggak relate. Wong telur juga ada banyak, ngapain sih dikasih dia seperempat gitu kan? Sama anak mesti dijawab. Kenapa? Karena memang kondisinya pada waktu itu tidak pas. Nah, hati-hati makanya tadi. Syahwatul alam. Itu hati-hati, terutama bagi ibu-ibu. Bukan saya menyalahkan ibu-ibu, tidak. Keinginan untuk ngomong itu harus kita hati-hati. Karena omongan itu bisa jadi doa. Syahwatul kalamnya ibu-ibu itu hati-hati. Jadi ketika misalkan tadi, kalau saya sederhana, kalau nggak mau makan ya sudah. Berarti belum lapar, udah selesai gitu aja. Lah kan saya udah masak, Ustaz, saya capek. Nah, sebenarnya yang butuh perhatian itu siapa? Karena tadi, makan itu kalau enak itu kalau lapar. Kapan orang tidur? Kalau ngantuk. Sederhana, jadi akhirnya hari ini kita harus belajar. Memang puasa ini, seperti yang sempat saya sampaikan, puasa ini menjadikan kita, bagaimana kita, persepsi kita terhadap dunia berubah. Bukan berubah waktu menikmati dunia. Dalam konteks pendidikan tadi, puasa ini menjadikan anak-anak tahu, oh, dengan makan, dengan apapun enak sebenarnya. Buka puasa itu tidak harus dengan sing khusus. Dengan apapun enak. Kenapa? Karena lapar. Jadi akhirnya hati-hati dengan keinginan. Dengan hari ini, kita tega itu salah satunya adalah membuat kita berani berpikir mana yang dibutuhkan anak dan mana yang diinginkan. Mana yang kita butuhkan dan mana yang kita inginkan. Jadi gitu ya. Jadi tidak, saya paham dan saya pikir orang tua pun nggak ada yang menginginkan membanding-bandingkan, enggak. Tetapi tadi ketika disampaikan di waktu dan cara yang tidak tepat, hasilnya tidak nyampe. Ada cerita, ada seorang penjual buku, ya telepon pada Bapak, mohon maaf tadi siang saya berhubungan dengan ibu dan ibu mau beli buku. Coba kalau ibu dengar kata-kata berhubungan, apa yang dipikir? Benar nggak dia berhubungan dengan istri via telepon? Tapi kalimatnya tidak tepat, akhirnya disampaikan, akhirnya tidak nyampe.
pesan itu tidak hanya bicara tentang apa yang diomongin, tapi juga tentang tempat dan tentang waktu. Jadi hati-hati. Begitu, oke? Mohon maaf. Ngobrol lagi. Selamat datang Dr. Kevin. Dr. Vicky, udah Dr. Kevin baru datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada satu pertanyaan Ustaz. Ini kaitan sebetulnya dengan yang pernah saya tanyakan ketika kajian malam itu yang beberapa waktu lalu. Waktu saya bilang ke Ustaz Budi, ketika anak saya mengatakan, kayaknya kalau bapak dulu yang pergi, aku akan lebih kuat ketika masih ada ibu. Saya pernah itu ya Ustaz. Waktu itu Ustaz menjelaskan, serahkan itu Allah, berikan pengertian yang menjurus Allah itu pasti selalu memberikan yang terbaik. Itu ya Ustaz. Tapi ini kembali saya mendapatkan satu kalimat yang membuat saya itu bingung, apakah saya salah pola memberikan perhatian ataukah berlebihan. Saya juga belum berani menilai gitu kan. Karena ada satu kalimat yang saya itu agak shock gitu ya. Ketika dia bilang begini, sekitar 2 minggu yang lalu saat kejadiannya. Dia bilang gini, Mi, kalau seandainya Allah mengizinkan seorang anak menikahin orang tuanya, aku akan nikahin Ami loh, supaya aku bisa selalu bareng sama Ami. Buat saya itu saya kaget saat, karena loh, berarti kan cara pendekatan saya keliru, membuat anak saya jadi ketergantungan. Karena ketika dia punya masalah atau ketika dia misalnya sedang galau gitu ya, saya suka pancing dia untuk cerita gitu. Tapi ke ujungnya itu saat ini saya salah strategi atau gimana Ustaz? Terus. Anaknya usia berapa? Sekarang 17. Konsep menikah dia itu seperti apa? Konsep yang dibayangkan dia menikah itu seperti apa? Kalau masa konsep menikah, selama ini dia cuma cerita seusia dia ingin punya suami yang senang dengan aku, yang bisa sayang sama orang tua, udah itu aja Ustaz. Jadi ini hati-hati dengan apa yang disampaikan anak. Kalau tadi aku ingin menikah dengan ini, kita juga ini konsepnya adalah konsep kebersamaannya atau konsep menikahnya. Kebersamaannya Ustaz. Kebersamaannya berarti. Iya. Dia ingin ada kebersamaan. Jadi dia tuh ingin selalu saya tuh ada di dia gitu. Itu tentang rasa sayang. Bukan salah dalam ini ya, tapi dia mengungkapkan rasa sayangnya seperti itu. Jadi kita harus hati-hati dengan memaknai apa yang disampaikan oleh anak. Sama dengan banyak pertanyaan. Anak saya pernah bertanya, Bah, awan itu keras atau empuk? Coba jelasinnya gimana? Awan itu keras atau empuk? Kan repot juga yang ngejelasinnya, gimana ngejelasinnya gitu kan? Karena awan kalau lihat kan, kalau selalu dalam ini kan, kalau dalam film-film kartun itu kan awan selalu diinjak-injak gitu kan? Ya kan, diinjak-injak berarti keras dong gitu kan? Tapi kok kelihatannya empuk gitu kan? Ya, tadi akhirnya ini konsep tentang konsep, makanya tadi ini maksud saya ketika dia mengatakan seperti itu, kalaupun diperbolehkan, kita jangan fokus pada kata menikahnya, tapi pada rasa sayangnya. Apa maksud saya? Jadi akhirnya bahwa dia sangat mencintai mereka. Dia sangat mencintai orang tuanya sampai dia mengatakan itu. Bukan pada konsep nikahnya. Makanya tadi saya bilang, kalau ditanya dia tahu nggak tentang konsep nikah? Jangan-jangan dia itu nikah itu cuma mikir, mohon maaf, bersama, udah gitu kok. Kalau sedangkan kita konsep nikah itu konsep pikir. Nikah itu nanti berhubungan badan. Nikah itu yang haram jadi halal. Kepanjangan, kejauhan gitu. Jauh banget kita mikirnya di sana. Padahal dia cuma mikir bahwa nikah itu bersama-sama. Dia nggak ngomong tentang bab-bab yang di sininya. Bab-bab pikirnya dia nggak ngomong, cuma bab bersamanya. Makanya ini perlu kita gali. Ini bukan tentang salah benar, tapi cek dulu pemahaman dia menikah seperti apa. Jangan-jangan itu adalah bentuk rasa sayang. Itu mungkin bukan ketergantungan, tapi dia apa? Dia sangat sayang sekali. Itu yang mungkin perlu kita dalami. Jadi memang akhirnya hal-hal seperti ini tidak bisa copy paste. Anak 17 tahun bisa jadi pengertiannya masih 8 tahun. Ini sebenarnya mungkin kalau nanti sempat kita sudah punya checklist. Saya sudah punya checklist. Anak kita usianya berapa, tapi kematangannya berapa.
Jangan-jangan tadi anak kita bisa jadi anak kita 10 tahun tapi kematangannya sudah 18 tahun. Atau sebaliknya. Ini tentang kematangan dulu. Jadi apa yang disampaikan tidak bisa letterlock kita hukumi seperti itu. Mungkin kalau saya ada bingung. Iya, iya, saya jadi kebayang ada 3 contoh. Seorang anak yang menikahi ibunya itu Namrud sama Semiramis, itu incest dalam sejarah pertama kali di dunia. Punya anak namanya Talbot, dan itu ya jadi cikal bakalnya Zionisme, hancur. Tumang, seekor anjing, punya Dayang Sumbi. Ada namanya Sangkuriang, itu punya Tangkuban Perahu, itu Oedipus juga. Nah, Oedipus ini yang kemudian kalau kita terjemahkan menjadi ya tadi dicari dulu persoalannya apa gitu. Kalau misalnya dengan kebersamaan ya, maka sampaikan kepada dia bahwa sangat boleh jadi kamu akan ketemu sama orang yang seperti kami, gitu. Tapi dalam format yang lain, tapi karakternya apa ada segala macam mungkin bisa jadi beda, caranya mungkin beda, tapi yang dimaksud adalah sebetulnya begini, kalau kita mau mendudukkan seperti tadi Ustaz Roli bilang bahwa jangan terlalu jauh menerjemahkan dengan bahasa yang ini bahasanya bahasa kita dengan bahasa anak gitu. Kebalikannya begitu juga kalau tiba-tiba kita ngomong ngejelasin ke anak sekelas Aira misalnya gitu ya. Aira, gajah itu adalah vertebrata yang mamalia. Wah, ruwet dia. Apaan tuh? Nggak ngerti dia, nggak nyampe. Disuruh buka duluan gitu. Dibuka duluan kan. Sekeren ya saya mengatakan. Baik, mudah-mudahan sih bisa seperti itu. Saya berharap bahwa pertanyaan ini nggak selesai di sini, karena kita juga mesti diramein. Dan pertanyaan-pertanyaan itu simpan dulu buat kesempatan yang akan datang. Ini sudah menjelang maghrib, kita siap-siap. Kalau ada yang datang wudhu, boleh wudhu lagi, jangan minta sama yang lain. Jangan nanya, kadang-kadang ada yang nanya, masih punya wudhu, masih bagi dong, nggak bisa. Ya. Jangan. Silakan diperbarui wudhunya, terus kita siap-siap untuk berbuka. Saya akan tampilkan doa yang senantiasa tidak akan ditolak ketika kita berpuasa. Jadi supaya ini jadi panduan juga buat teman-teman di rumah juga, dan kita bisa sama-sama mohon kepada Allah SWT dengan satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Sambil ngapalin, mungkin ada yang sudah hafal. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in anta ghafirul. Terus baca banyak-banyak sampai berbuka. Baru kemudian nanti kita akan baca ya Bismillah ya. Kemudian kita baca pengantar doa. Pengantar doa itu udah habat doa, betul itu huruf, pasta betul ajro. Insya Allah baru mintanya apa? Yang tadi lagi nggak apa-apa. Ya Allah menas'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in anta ghafirul. Mohon izin panitia membantu kurma, bisa 3 butir bisa dibawa masuk ke dalam, dan kita setelah kurma baru kemudian syukuran jazakallahu khair. Kita makan kurma, kemudian minum, kita tiru-tiru Rasulullah SAW, kurma 3 butir baru minum, terus kita sholat. Ya, setelah itu kita selesaikan cara adat. Semua yang tersaji. Baik, kita mulai dari sini. Kita bareng-bareng baca ya Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in anta ghafirul. Allahumma
nas'aluka rahmatika allati wasi'at ila syai'in anta ghafirani. Allahumma inna nas'aluka rahmatika allati wasi'at ila syai'in anta ghafirani. Allahumma inna nas'aluka rahmatika allati wasi'at ila syai'in anta ghafirani. Allahumma inna nas'aluka rahmatika allati wasi'at ila syai'in anta ghafirani. Allahumma inna nas'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in anta ghafirani. Bapak Ibu terus baca, saya cerita sedikit. Ada seorang masyayikh ngajar sampai malam, sampai jam 2:30, nggak santai. Udah ngobrol sama murid-muridnya, setelah itu selesai, tiba-tiba ngomong, ini kalau ada nasi mandi jam segini nih, enak ya, pas lagi lapar. Tiba-tiba ada yang ngebel, ting tung, ada yang nganter nasi mandi. Syekh, nasi mandi sih, Masya Allah, terkabul doa. Tapi si masyayikhnya kemudian menangis di atas seduh-seduh. Kenapa? Dia tidak mau yang terkabul adalah nasi mandi. Seandainya dia tahu doanya terkabul, maka dia minta dosanya diampuni. Maka teruslah membaca doa ini tiap kali kita mau berbuka. Allahumma inna nas'aluka rahmatika allati wasi'at kulla syai'in anta ghafirani. Allahumma inna nas'aluka rahmatika allati wasi'at kulla syai'in anta ghafirani. Wahai Allah, kami mohon kepadamu dan rahmat-Mu yang luas yang meliputi segala sesuatu, agar Engkau mengampuni kami. Allahumma inna nas'aluka rahmatika allati wasi'at kulla syai'in ghafirani. Allahumma inna nas'aluka rahmatika allati wasi'at kulla syai'in ghafirani. Allahumma inna nas'aluka rahmatika allati wasi'at kulla syai'in ghafirani. Allahumma inna nas'aluka rahmatika allati wasi'at kulla syai'in ghafirani. Allahumma inna nas'aluka rahmatika allati wasi'at kulla syai'in ghafirani. Allahumma inna nas'aluka rahmatika allati wasi'at kulla syai'in ghafirani. Alhamdulillah, sudah tiba waktunya azan maghrib. Taqabbalallahu minna wa minkum. Silakan Bapak Ibu, kita akan mulai. Bismillah. Taqabbalallahu minna. Ini pegang ini, Mantap. kamu siapa yang Taqabbalallahu minna wa minkum. Siapa mana siapa yang mau zam-zam mau berbagi?